Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi ashabihi wa li arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. الفاتحة لجميع مشايخنا ولمن حقوق علينا وبالخصوص مشايخنا في المدرسة الصلاتية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. وقال المؤلف الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم بعلوم السير الصالحين في الدارين آمين اللهم آمين. Jadi kitab yang kita pakai pada sore hari ini adalah kitab Bulughul Maram. Apa itu kitab Bulughul Maram? Kitab Bulughul Maram adalah kitab fiqhul hadis, yaitu kitab hadis namun yang dibahas tentang masalah fikih, masalah fikhiyah, masalah fikih. Jadi di sini kita akan mengkaji tentang masalah-masalah fikih. Ya nanti insyaallah mungkin sedikit nanti tentang pembahasan bab zakat, zakat fitrah dan lain-lain insyaallah biidznillah taala. Sebelumnya saya sedikit meminta maaf karena jarang kelihatan karena kemarin keadaan sakit selama beberapa hari. Alhamdulillah baru kemarin mendingan, sekarang sudah insyaallah sudah fit, sudah bisa mengisi pengajian ataupun jadi imam insyaallah biidznillah taala. Langsung ke kitabnya. Jadi kitab ini Bulughul Maram disusun atau dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar itu ada dua. Pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ahlul hadis, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ahlul fikih. Beliau Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ahli fikih. Jikalau dikatakan dalam kitab hadis wa qala Ibnu Hajarin, dan telah berkata Imam Ibnu Hajar, maka yang dimaksud di kitab tersebut adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama yang ahli hadis. Kemudian di kitab fikih dikatakan, sering kita kalau kita baca kitab I'anatul Talibin atau kitab fikih-fikih yang lain, wa qala Ibnu Hajarin, maka yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah gurunya, sedangkan muridnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita melanjutkan pelajaran kemarin. Pelajaran sebenarnya ini materi kemarin di masjid, tetapi karena tidak bisa tuntas, karena hanya 3 kali pertemuan, itu pun durasinya tidak lama, jadi kurang puas perasaan. Karena fikih itu harus dijelaskan secara mendetail, harus panjang, itu baru enak. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabatha wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis nomor 4 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah sahabat as-sighar. Apa itu sahabat sighar? Sahabat yang berumur kecil. Sahabat yang berumur kecil. Siapa aja? Banyak sahabat yang berumur kecil. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, terus Abdullah bin Zubair, itu semuanya sahabat sighar, sahabat kecil. Makanya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang meriwayatkan tentang fisik, ciri-ciri Nabi SAW itu rata-rata sahabat sighar, rata-rata sahabat yang berumur kecil. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau kecil hidupnya bersama Nabi SAW. Karena apa? Karena hanya yang berani memandang Rasulullah SAW dari kalangan sahabat adalah sahabat as-sighar, sahabat yang berumur kecil. Karena apa? Sahabat yang berumur dewasa, yang berumur besar seperti Sayyidina Abu Bakar tidak berani langsung memandang wajah Rasulullah SAW. Karena apa? Min mu'jizatin Nabi SAW al-haibah. Itu salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW adalah haibah, wibawa. Wibawanya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketika sahabat berjumpa dengan Nabi SAW, semua sahabat itu merunduk. Dalam hadis, apabila berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat itu seperti di kepalanya ada burung, jadi nunduk semuanya. Karena apa? Haibah Nabi SAW. Jadi namanya saja anak kecil. Kalau anak kecil kan seperti adeholis, mungkin kan biasa bermain-main. Seperti itu juga sahabat. Ketika berjumpa dengan Nabi, mereka istilahnya berani memandang wajah Rasulullah. Makanya rata-rata yang meriwayatkan tentang ciri fisik Rasulullah SAW adalah sahabat as-sighar, sahabat yang berumur kecil. Salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lain-lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini beliau meriwayatkan 1630 hadis. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan 1630 hadis. Dan beliau wafat tahun 94 Hijriyah. Wafat di Mekah tahun 94 Hijriyah dan dimakamkan di Mekah. Saya sudah ziarah ke makam beliau, tapi makam beliau tidak di Ma'la. Biasanya para sahabat
itu dimakamkan, yang di Mekah, yang wafat di Mekah dimakamkan di Ma'la. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini tidak dimakamkan di Ma'la, beliau dimakamkan di Zahir namanya, di Mekah, daerah Zahir namanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabatha." Apabila air kullataini yang sampai 2 kulah atau akthar atau lebih dari 2 kulah, lam yahmilil khabatha, maka dia tidak bisa ternajiskan. Maknanya apa? Maknanya adalah air yang mencapai ukuran 2 kulah atau air yang lebih dari 2 kulah apabila jatuh najis, maka dia hukumnya tidak najis, dengan syarat. Apa syaratnya? Lam taghayyar, tidak berubah salah satu awsaf, yaitu 3 sifat. Pertama apa? Tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, dan tidak berubah warnanya. Itu 3 sifat yang tidak berubah apabila air yang lebih dari 2 kulah atau air 2 kulah atau yang lebih dari 2 kulah kejatuhan najis. Contohnya, sekarang seperti apa ukuran air 2 kulah itu? Ukuran air 2 kulah, jikalau kita memakai bak air, tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Itu ukuran air 2 kulah. Ukuran air 2 kulah, tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Itu ukuran 2 kulah. Jikalau kejatuhan suatu najis, misalnya kejatuhan tikus, bangkai tikus najis, jatuh di air tersebut, harus dicek dulu apakah dia berubah salah satu awsaf, 3 ciri-ciri tersebut, 3 sifat tersebut. Cek baunya apakah berubah, oh ternyata tidak berubah. Kemudian rasa airnya dicek, dirasakan, berubah atau tidak, oh ternyata tidak berubah. Kemudian warnanya berubah atau tidak, oh ternyata tidak berubah. Maka hukum air tersebut tetap dihukumi suci, bisa difungsikan, bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi janabah, mandi besar, dan lain-lain. Jikalau air yang 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, kemudian kejatuhan suatu najis dan berubah salah satu 3 ciri-ciri tersebut, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, namun rasa airnya berubah, maka hukum air tersebut dihukumi najis atau mutanajis, air yang terkena najis, maka tidak bisa difungsikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci dan lain-lain. Bagaimana caranya agar air tersebut menjadi suci? Tambah airnya supaya hilang supaya hilang baunya atau rasanya atau warnanya. Caranya dengan cara baik dikuras atau ditambah lagi. Kalau baknya besar, tambah aja supaya berubah, andai kata dia najis. Itulah makna hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun, walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi, walil Muslimin minhu wali Abi Dawud wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaghtasilu, jangan kalian mandi, ahadukum, di antara kalian, fil ma'id daim, di air yang tergenang, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslimun walil Bukhari, dan lafaz pada Sahih Bukhari, la yabulanna, janganlah kalian kencing, ahadukum, di antara kalian, fil ma'i alladzi la yajri, di air yang tidak mengalir atau air yang tergenang. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian kalian mandi di dalamnya. Walil muslimin minhu wali Abi Dawud, kemudian di dalam kitab Sunan Abi Daud, wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan janganlah kalian mandi di air tersebut dalam keadaan mandi junub, mandi janabah. Apa maknanya? Kali ini hadis nomor 5 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya janganlah kalian mandi di antara kalian filma, di air yang tergenang, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Maksudnya adalah air yang kurang dari 2 kulah, kemudian dia mandi di air tersebut dengan cara nyemplung. Karena apa? Hukumnya menjadi musta'mal. Air tersebut menjadi musta'mal hukumnya karena kurang dari 2 kulah, sedangkan dia membawa hadas besar. Kemudian dalam lafaz Bukhari, la yabulanna, janganlah kalian kencing, ahadukum, salah satu di antara kalian, fil ma'i alladzi la yajri, di air yang tidak mengalir, tsumma yaghtasilu fihi, kemudian kalian mandi menggunakan air tersebut. Yaitu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita kencing di air yang tergenang, di air yang tergenang, air yang kurang 2 kulah tentunya ini. Karena apa? Semuanya menjadi najis, semuanya kondisi air tersebut menjadi najis. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian kalian mandi di dalamnya, karena tidak boleh difungsikan air tersebut apabila sudah najis. Wali Abi Dawud, kemudian lafaz dalam Sunan Abi Daud, wala yaghtasilu fihi, dan janganlah kalian mandi fihi, di dalamnya, di air tersebut, minal janabah, yaitu mandi junub, karena sudah tidak bisa difungsikan air tersebut, maka hukumnya tidak sah. Tidak boleh kencing di air yang tergenang apabila dia kurang dari 2 kulah, kemudian mandi di dalamnya, itu tidak boleh dan hukumnya tidak sah hukum mandinya, karena hukum air tersebut menjadi najis. Kemudian sedikit membahas tentang masalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Apa hukum zakat fitrah? Mungkin sebelum zakat fitrah mungkin ada pertanyaan tentang kan. Nggih, benar. Junub sangat penting. Nggih, benar. Dengan memakai air yang kurang dari 2 kulah. Nggih, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Dijelaskan aja lebih. Masalah tidaknya memakai air tersebut untuk sebagai janabah. Gimana caranya? Bagaimana tata cara mandi janabah? Nah, mungkin saya yang tanya kan begitu. Okay. Kalau tadi kan sudah Ustaz ukuran tinggi 60, lebar juga 60 cm. Nah, dalamnya kan berarti juga 60 cm. Benar. 60 kali 60. Apabila itu air itu betul-betul memenuhi 2 kulah syarat. Nah, tetapi kalau di sana kan sah apabila dipakai mandi, apabila tidak kena najis. Benar. Nah, apabila ada kena salah satu najis, tetapi semuanya itu tidak berubah, warna, rasa, dan bau tidak berubah. Nah, terus kita memakai mandi janabat, masuk ke dalam tempat itu. Kira-kira pertanyaannya adalah mandi langsung nyemplung ke air yang lebih dari 2 kulah. Enggak, pas 2 kulah. Pas 2 kulah. Iya. Pas 2 kulah mandi. Iya. Janabah langsung masuk. Bagaimana hukum mandinya? Sah?
sah hukumnya. Mandi janabah misalnya, langsung begitu masuk langsung berniat, hukum mandinya sah. Ataupun menggunakan canting, boleh. Katanya tadi pertanyaan. Tapi najisnya diangkat dulu terlebih dahulu, namun tidak berubah, dengan syarat tidak berubah salah satu aushaf, 3 sifat, bau, rasa, dan warnanya. Jadi apabila sudah diangkat najisnya namun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka hukum memungsikan air tersebut hukumnya boleh, hukumnya sah. Jadi boleh dipakai janabah, boleh dipakai berwudu, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jikalau air mengalir tidak masalah, seperti air sungai, bak ini. Nah, kemudian Nabi lagi pertanyaan. ya mungkin sebelum dilanjutkan. Yeah. Nah, ini kan biasanya ini kalau orang-orang di Cicang kan begitu, mandi junub itu kan harus berwudu dulu. Yeah. Ada bahkan yang tidak berwudu dulu. Yeah. Ada yang berwudu dulu, ada yang tidak berwudu dulu. Nah, kalau di nah, kalau orang di, ya terus terang saja kalau kita yang di dalam ini kan orang NU. Ya oleh karena itu kan kalau Haji Paris kan terus terang kan orang NU. Nah, kalau di orang Muhammadiyah itu namanya pertama mandi itu harus tidak melalu, dan mandi itu secara langsung menghilangkan hadas kecil. Yeah. Jadi begitu mandi, nah itu gusral li rafil hadasil akbari, Yeah. tanpa wudhu dulu langsung sholat langsung boleh. Yeah. Itu kalau paham di Muhammadiyah. Oh, nggih. Nah kan gitu. Nggih. Nah kalau di NU kan harus wudhu dulu, karena Yeah. itu kan yang menentukan kan Al-Quran. Nggih. Apapun kita mau sholat harus berwudhu. Nah kira-kira di Bulughul Maram yang di sini apa ada kira-kira itu penjelasan tentang itu? Tentang bagaimana tata cara mandi janabah, apakah wudhu terlebih dahulu atau wudhunya diakhirkan? Ya. Seperti itu pertanyaannya. Ya. Ada tata cara mandi janabah, jadi mendahulukan berwudhu sebelum mandi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi Rasulullah seperti itu caranya. Ketika beliau akan mandi janabah, mandi junub, jadi beliau berwudu terlebih dahulu karena fungsinya apa? Tanziful badan, yaitu membersihkan badan. Karena Allah alam mungkin nanti ada tinta mungkin atau ada kotoran-kotoran yang menghalangi air masuk mengenai kulit, itu dihilangkan terlebih dahulu. Maka di sana disunahkan tanziful badan dengan apa? Bil wudu, dengan cara berwudu, membersihkan badan dengan cara berwudu. Kemudian baru langsung mandi. Ataupun mandi terlebih dahulu, kemudian wudu belakangan. Bagaimana hukumnya? Boleh, sah hukumnya. Namun khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah wudu terlebih dahulu, kemudian mandi janabah. Itu yang sunnah. Jikalau dibalik, hukumnya sah, boleh, tapi khilafus sunnah, menyelisihi sunnah, tidak dapat pahala sunnah. Karena Rasulullah seperti itu, beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian mandi janabah. Seperti itu. Nah, mungkin lagi sedikit. Nah, kalau di Terserah di Muhammadiyah itu tanpa wudhu awal maupun akhir, hanya mandi saja langsung sholat tanpa wudhu. Apalagi yang kecil, ada yang besar saja sudah. Oh itu ya. Tanpa mandi, tanpa wudhu, muka belakang. Yang besar saja sudah memasuki yang kecil, maksudnya yang besar mengerjakan yang besar sudah mencukupi yang kecil. Jadi wudhu itu termasuk yang kecil. Jadi mandi saja tanpa boleh maupun belakang sudah bisa dipakai sholat. Antara mandi dan wudhu itu mustaqillah, itu ibadah mustaqillah, ibadah yang mandiri, yang terpisah. Jadi wudhu beda, mandi beda. Jadi tidak bisa dimaksudnya dikumpulkan, misalnya sudah mengerjakan kewajiban mandi namun tidak berwudhu, tidak boleh. Tapi kalau berwudhu dulu kemudian mandi boleh, sah itu. Itu makanya yang sunnah. Maksud dari Pak Mas'ad adalah mandi namun tanpa berwudhu. Ya, apa tidak?
Kalau apabila ingin mengerjakan sholat tidak sah karena dia tidak ada wudunya. Nah, itu. Sedangkan tidak ada wudunya. Berarti hukumnya wajib kalau gitu. Tetap hukumnya Bukan sunnah. Iya. tetap wudu itu li raf'il hadatsil asghar fardhon. Fardu hukumnya wudu. Berarti dalam mandi junub kan disunahkan wudu, berarti wudu kan sunnah tapi tidak wajib kan? Nah, itu yang di depannya. Kita itu Wudu duluan di depan. Bukan hukum wudu secara mutlak. Bukan hukum wudu secara mutlak. Sedangkan hukum wudu secara mutlak apabila masuk waktu sholat hukumnya wajib. Sedangkan sebelum waktu masuk sholat hukumnya sunnah, tapi bukan wudunya yang sunnah. Ya. Bukan wudu. Kalau wudu hukumnya mutlak apabila kita akan sholat. Ya. Karena apa? Al-wudu miftahus shalah. Wudu itu adalah kunci dari salat. Apabila tidak sah wudunya, maka batal salatnya, tidak sah salatnya. Hakadha. dalam mandi junub berarti wudu itu kan sunnah. Wudunya hukumnya sunnah. Nah, sebelumnya itu. Nggih. Sebelum sholat, kalau wajib, kalau orang sholat wajib wudu. Nggih, benar. Nggih. Fardu kan fardu. Nah, dan gini sih. Ini kan Nggih. Nggih, Nabi. sahur. Sahur, puasa Lewat sekarang. subuh, Nggih, lewat subuh. Oh, Bu, sahur. Lewat subuh, udah junub kayaknya. Mandi junub sedangkan sudah fajar. Mandi junub sedangkan sudah fajar. Ya, Hukumnya tetap wajib mandi, hukumnya sah. puasanya Puasanya sah, mandinya sah. karena kelewatan ketiduran sih. Jadi mandi wajib setelah fajar, setelah subuh itu namanya mandi syar'i. Namanya mandi syar'i. Jadi kan namanya umur gitu. Nama jauh 14. Nah, Lewat subuh onak bahadus lah. kemudian kayoh, Masuk ayo. itu hukumnya wajib. Kalau puasanya Hukum puasanya sah. ya. Karena apa? Karena mandi itu tidak bisa membatalkan puasa. Mandi hukumnya sekalipun sengaja tetap hukumnya sah. Tetap hukumnya sah. Jadi mandi itu ada namanya di Ramadan itu, ini konteksnya puasa Ramadan, itu namanya mandi syar'i. Apa itu mandi syar'i? Mandi syar'i itu contohnya seperti mandi junub atau mandi sholat sunnah Jumat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sunnah. Hukumnya mandi junub tetap wajib. Karena apa? Karena kita akan sholat. Sedangkan sholat menanggung hadas besar, yasih, tidak sah sholat. Kalau melewat saja sih pas pada mandu supaya bisa di depan Di apa? bisa lewat inilah. Habis alas besar. Bagus lah. Ini lain pertanyaannya lagi ini. Berbuat sebelum mandi melewati masjid misalnya gitu. Melewati di dalam masjid. Halaman masjid Tidak apa-apa halaman masjid. untuk itu nanti Kalau di dalam masjid baru tidak boleh, yang dipakai untuk i'tikaf nggak boleh dilewati oleh orang yang menanggung hadas besar. Halaman boleh, hadas besar mengandung hadas besar tidak boleh. seperti orang haid. Orang haid tidak boleh lewat di dalam masjid. Silap ini ada Kalau di halaman masjid tidak apa-apa, Masalah sih. tidak masalah. Sudah jelas. Soalnya papes kekelelak gitu. Tagih kekelelak. Nah, tidak apa-apa, hukumnya sah. Hukum mandinya. Nah itu kan mau saya tanyakan dari kemarin. Masalah apa lagi? Masalah Ya, bakasinya sampai sana bisa mengerjakan. Halo lah, pakai ya ini di depan konten kalau pakai harum-haruman di saat sholat hari bisa makruh hari zuhur, asar, maghrib. Pakai harum-haruman itu hukumnya sunnah. Utur. Kalau bahasa Arabnya itu namanya utur atau miskun. Artinya wewangian, tatoyub memakai wangi-wangian itu hukumnya sunnah. Baik bukan hari Jumat ketika akan sholat, ketika akan mengajar, hukumnya sunnah pakai wangi-wangian.
Lebih-lebih hari Jumat sebelum akan kita naik ke masjid itu sangat disunahkan memakai wangi-wangian. Makan dimakan ya, ini harum. Iya. Nggih. Harum-haruman sunnah. Banyak konten juga banyak mengatakan kalau pakai wangian di bulan Ramadan maka dia makruh katanya. Ada yang mengatakan wangi-wangian yang mau dipakai sholat kebanyakan alkoholnya itu gimana nih? Kalau masalah alkohol, saya pernah baca artikel bagaimana hukum alkohol yang berada di minyak harum. Hukum alkohol yang berada di minyak harum ternyata itu alkoholnya berbeda dengan alkohol khamr. Berbeda alkoholnya, alkohol khamr dengan alkohol yang di minyak harum. Jadi kalau memang yang di alkohol yang di minyak harum itu memang sebagai pelarut dia, sebagai untuk melarutkan, mencampur. Sedangkan alkohol yang di khamr itu memang fungsinya memabukkan. Kalau ini kan daun nih. Beda. Pernah saya baca artikelnya. Ya, tutup dulu. Nggih, wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Kemarin dijazahkan sama Syekh doa tersebut. Barang siapa yang baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Sebelum berbuka maka ganjarannya adalah diampuni dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرullah. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarihana wa min jami'i amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin.